sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha fil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad. Suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaan. Umai makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo es Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Besamo, Kampung Melayu Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tughnini biha fil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Umai urang Banjar, si Anang wan galuh Banjar, balantak baduduk balajar di Majlis Nurullah Banjarmasin balajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi. Ujar Nabi Sayyidul Mustaba, belajar satu bab ilmu agama, Bapadilat 1000 rakaat punya pahala belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulun doakan pian sampai wusul mengenal Allah wan Rasulullah. Ulun doakan pian batamuan lawan Nabi Muhammad, pasti pian jadi imung bana, pasti pian jadi imung bana. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi. Ulun doakan pian sampai wusul mengenal Allah wan Rasulullah. Ulun doakan pian batamuan lawan Nabi Muhammad, pasti pian jadi imung bana, pasti pian jadi imung bana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha wa rizki wa ala wa sahbihi wa salim. Ya Hayyu antal maqsud la ilaha illallah ayyidna ya Hayyul Qayyum
la ilaha illallah illa man huwa yahu la ilaha illallah illa man atawajjahu yahu la ilaha illallah ya Rabbana antal qahar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahab la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenapa dia saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa Itihabul Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bid darain amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, warrasikuna fil ilmi min qalillahi ta'ala, dari firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman warrasikuna fil ilmi, ada kelompok manusia yang mereka itu memiliki ilmu yang mendalam. Indah sekali hidup ini kalau kita termasuk di dalamnya. Ala qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah, illa Allah au illallah ala ahadil aqwali. Qala sahibu tafsir, berkata pengarang kitab Al-Kabir radhiyallahu anhu, lau putiha hajal babu lan fahat abwabul batin. Seandainya Allah membukakan satu batin, lan fahat abwabul batin, Allah akan membukakan lagi batin yang lain. Apa maksudnya itu? Setiap orang yang mendalami ilmu, Allah akan membukakan batinnya demi batinnya. Jadi bahasa lain begini, kalau kita belajar ilmu hanya ilmu awam saja, maka Allah akan nanti membukakan ilmu yang batin di dalam. Terbukalah pikiran kita, keyakinan kita tentang ilmu khawas. Bila kita perdalam ilmu khawas, Allah akan membukakan lagi ilmu khawasul khawas. Tadi saya mengisahkan bahwa semua sistem ilmu itu di dalam Islam itu sama semuanya. Nanti yang berbedanya adalah bagian dalamnya. Bagian dalamnya. Bagian apa lagi yang berbeda? Dalamnya lagi. Yalah. Yang disebut yang kemarin ada lapisan syariat, lapisan tarekat, lapisan ma'rifat, dan lapisan hakikat. Jadi
mendalam. Semua itu dipahami oleh semua orang, bisa terjadi. Tinggal kita memahami ilmunya. Apa yang kita peroleh dari semua ilmu itu, maka bila orang memperdalam syariat, timbullah dia namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Bila orang memperdalam ilmu khawas, timbullah namanya ainul yakin. Bila orang memperdalam ilmu ma'rifatullah atau memperdalam di kawasul kawas, maka timbullah namanya hakul yakin. Itu yang disebut dengan hakikat wusul, orang yang disebut dengan orang yang sampai kepada Allah, mengerti hakikat. Sederhana misalnya, pernah pian mendengar dua laki bini cekcok. Dua laki bini cekcok. Kenapa mereka cekcok? Karena tidak serasi pemahaman antara syariat dan hakikat. Mungkin satu di ilmu yakin, yang satunya di ainul yakin, atau mungkin ilmu yakin masing-masing kurang. Yalah, pas melihat anak sekolah kada naik kelas, yalah, ujar nang abah, mamanya nih ngalihe bini kuni, ujar yalah, bina bubungol pintar juga bini kuni, jar nang laki. Makanya anak tuh jar tidak pintar. Ujar nang bini, maulah aku ja mengganiakan abahnya begawian kayak pak. Betuduhan akhirnya bapak betuduh. Untuk apa yang dicari? Penyebab si anak tidak naik kelas. Yalah, berarti bahasa lainnya bungol sama bungol. Ya kalau lah bungol dalam hal ini, kada bungol belajar matematika, kada bungol memahami agama, memahami syariat agama. Apa artinya? Ketika melihat anak tidak naik kelas secara syariat, kedua-duanya orang tua ada kesalahan. Yalah, kalau sama-sama kesalahan tidak perlu mengeluh. Yalah, tidak perlu mengeluh. Nah, ilmu agamanya tidak boleh mengeluh. Orang yang mengeluh berarti dia tidak mengerti akan takdir dalam kehidupan sehari-hari. Kayak apa itu? Sudah diam aja, tenang aja. Ya, mudahannya nanti tahun depan mudah-mudahan masing-masing memperbaiki diri. Jadi di rumah tidak cekcok. Iyalah, ndak frustasi, ndak sakit hati. Iyalah, ya kah? Karena ada kesadaran bahwa memang ini kesalahan diri masing-masing. Allah menentukan takdirnya. Yang kemarin hilang handphone atau berjalan ditabrak beca. Nang menabrak tuh Allah kah beca kah? Bu, siapa bu? Beca kah? Pian boy belaki hamil pian, nang mahamili pian tuh siapa bu? Tuhan kah? Laki pian kah? Ada bini paloi kada paham, bini paloi tidak paham, istri paloi tidak paham, istri paloi tidak paham lah. Habis kawin berapa bulan kah? 6 bulan kah? 7 bulan lah. Mudahan nang anulah cepat bisa anak. Nang belum bisa anak. Pina gembong, pina bergerak-gerak parut nih, periksa ya ke dokter. Ini dokter, wah ini jadi dokter. Kenapa dok? Penyebabnya dok? Jar mini paloi. Ini penyebabnya jar muyak juga dokter nih. Bungol bana orang nih jadi dokter. Jadi jadi dokter penyebabnya ini anu wae karena pian lalai. Kenapa lalai jar mini paloi ini. Pian nih guring kada berselawar lalu jadi dokter pian nih guring kada berselawar lalu pian nih gembong parut. Iya lo dok jar, iya kah jar, iya boleh kayak ke rumah. Anak memikirkan lawas benar. Ya kah, tidak mengar johir dan batin hakikat. Ada yang hakikat langsung, tidak ada syariatnya, ada tidak ada syariatnya, ada. Itulah Maryam, ya kah? Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi
No, adalah jahirnya, adalah laki sidin. Nah, di sini bang adalah, nggak ada laki, gambung parut. Kayak Maryam ngarannya. Lain lah. Nah, Siti Maryam itu hakikat langsung dari Allah. Nah, memahami kayak itu aja, itu perkara itu tadi, itu manusia itu paling susah memahami. Karena kenapa? Yang menutup menghijab itu akal, logika. Sama tuh lelakian bingung kenapa anakku ini hirang lah aja paloi. Lawas memikirkan paloi ini hirang. Maka biniku putih jar, kenapa jadi hirang lah jar. Lawas bana paloi memikirkan. Pas betakon non bini kenapa jadi anak kita nih jadi hirang, curiga nih jar. Bisa kalahin nih jadi bini muhanyawan tuh nah hirang. Si palunya awak hirang kalinya. Iya kah? Bini putih ya, tapi awak nang laki nang hirang. Lawas bana mikirkan lah. Itulah manusia. Memahami agama itu proses, ndak bisa sim salabim abakadabra, tidak bisa kita memahami selok. Bila engkau bisa lulus dari pemahaman-pemahaman itu, maka Allah lan fahat abwabul batin, Allah akan membuka lagi bagian dalam rahasianya. Makin rahasia lagi, masuk lagi kita ke dalamnya. Itu jadi orang tuh kawas, sehingga timbullah di hatinya ainul yakin, ya nah. Ya kalau ilmu yakin berdasarkan informasi belajar pian duduk nih mencari ilmu yakin ngarannya, mencari ilmunya yang menjadikan pian yakin. Ini firman Allah jarul. Oh, firman Allah adalah warrasikuna fil ilmi. Ini firman Allah. Lalu pian timbul yakin. Akibat pian timbul yakin setelah mendengar firman-firman Allah atau hadis Nabi atau ujaran yang ulun sampaikan, ujaran Syekh Abdul Qadir Jailani, timbul yakin. Tapi bila pian belum merasakan lagi di kehidupan, baru nanti di kehidupan merasa. Pas dapat rezeki kena, dapat rezeki banyak. Pas, wah, jarpian hebat juga aku nih, kawa mendapatkan rezeki. Hitung-hitung duitnya kawa beli sepeda motor. Wah, sepeda motor PCX baru. Wah. Apa pian berkata dengan istri pian, nih hebat kelaku nih laki kamu nih, nah sekali bercari aja dapat duit sini, begitu? Tidak, karena pian sudah belajar agama berdasarkan informasi namanya ilmu yakin, itu adalah rezeki, dan pian hari itu merasakan langsung rezeki itu benar-benar dari Allah. Pian rasakan, tidak susah payah pian dapatkan, dapat rezeki. Sampai nanti lebih mendalam lagi, meskipun bersusah payah, rezeki itu dapat. Namanya ainul yakin. Berdasarkan informasi, kalau pingin punya anak harus kawin. Ya kalau, yalah, nang bujangan ada kasih nih. Percayalah, percaya kada? Percaya. Kawin pian. Setelah kawin punya anak. Ayo, Bu, anak pian tuh dasar keluar dari parut pian kah lain kah? Hah? Anak pian tuh keluar dari parut pian kah kada kah? Yakin kah pian? Merasakan langsung, namanya ainul yakin. Nah, semua ilmu-ilmu agama, ibadah kita, sholat kita, puasa kita didasarkan pada ainul yakin. Berdasarkan informasi ainul yakin itu, berdasarkan informasi ilmu yakin itu, surga itu akan diberikan kepada orang yang berpuasa, orang sholat. Lalu kita kerjakan sholat. Nah, setelah mengerjakan dapat timbul keyakinan, kita mimpi gurelun hendak dimasukkan dalam api neraka. Ternyata ada orang bersuruh, oh, orang ini mengerjakan sholat 5 waktu. Orang ini pandai bersedekah. Orang ini mengerjakan puasa Ramadan, tidak pernah ketinggalan.
lalu tiba-tiba dimasukkan ke dalam surga. Allah menimbulkan keyakinan ainul yakin. Kadang tidak seperti proses itu, kadang langsung aja yakin, pokoknya aku kerjakan ini karena aku yakin. Itu namanya ainul yakin. Sholat, meski orang tidak ada mengatakan apa-apa, tapi yakin sholat ini adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kerjakan terus sampai kelaparan tetap aja. Hari itu mencari duit kada banyak, membeca gawian dapat berapa? 5.000 aja dapat. Tungguin orang kasihan menara bari, tetap 5 waktu dikerjakan. Berarti ainul yakin. Nah, jadi ainul yakin itu bisa diterapkan di berbagai keadaan. Lah, kesimpulannya, semua ilmu agama, semua ibadah dan amal soleh selalu didasarkan 3 tingkatan tadi. Kita mengerjakannya. 1 ilmu yakin, sudah naik ke ainul yakin, sampai nanti ke hakul yakin. Demikian juga kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu mungkin kita di tingkat ilmu yakin, informasi dulu. Ainul yakin langsung merasakan dalam kehidupan. Nanti sampai hakul yakin. Allah itu ada kada? Ada. Di mana pian tahu ada? Kalau adanya Allah itu pian meyakini berdasarkan ujar orang, ujar nabi, ujar kitab Allah, ujar saja, namanya Allah ada itu berdasarkan ilmu yakin, berdasarkan informasi yang meyakinkan. Belum tingkat kedua lagi. Tapi kalau sudah pian, meskipun tidak ada informasi itu, yakin Allah itu wujud ada. Di mana wujudnya ada? Aku bisa bergerak, aku sering mengendalikan diri, tapi banyak seringkali tidak terkendali aku. Kehidupan ini pengerasa manusia mengendalikan, tapi sebenarnya Allah yang mengendalikan. Aku melihat langsung itu. Berarti itu ainul yakin sudah. Allah itu ada. Nanti naik ke hakul yakin. Tidak ada lagi yang dilihatnya kecuali sebab yang satu saja. Hanya Allah Azza wa Jalla. Itu namanya hakul yakin. Wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadhini rizki wa miftariha wa kasri nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mudhiri da'i wa sifaiha wa daf'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana